Gini ya Dek Nevi, sesuai dengan rencana kita bahwa saya untuk kegiatan penyelesaian tugas CGP saya kan harus melakukan observasi kelas gitu. Terus saya minta tolong untuk bekerja sama dengan Dek Nevi untuk melakukan pengamatan pada proses pembelajaran yang Dek Nevi lakukan gitu. Nah sebelum nanti saya observasi di kelas, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan praobservasi dulu deh. Jadi supaya saya tahu pembelajaran yang Dek Nevi nanti lakukan itu materinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, supaya nanti ketika di kelas saya bisa link and match yang Dek Nevi lakukan. Terus untuk pertemuan tanggal 4 ya Dek yang sudah kita rencanakan. Tanggal 4 hari Kamis itu materinya Dek Nevi tentang apa Dek? Ini teks anekdot materinya. Teks anekdot. Terus tujuan pembelajarannya? Saya tulisnya. Pembelajarannya. Berarti 2 tujuan mengevaluasi kritik sosial. Tujuannya mengevaluasi kritik sosial dalam teks anekdot. Kritik sosial dalam apa Dek? Teks anekdot. Teks anekdot. Terus mengonstruksi ya. Gini. Ya, Mengonstruksi teks anekdot dengan anekdot dengan mengubah teks anekdot menjadi komik strip. Teks anekdot menjadi komik strip. Ya, menjadi komik strip. Gimana tulisannya Dek? Biasa strip. Gini. I. Strip. Gini. Strip PPP. Oh pakai P. Strip. Oke. Area pengembangan yang sudah dicapai Dek? Niki siswa atau peserta didik dapat menangkap makna tersirat. Siswa dapat menangkap makna tersirat. Menangkap makna tersirat dalam teks anekdot. Mungkin masih ada lagi Dek? Siswa dapat mengubah apa? Komik strip apa? Teks menjadi teks anekdot menjadi apa? Komik strip. Ini ya? Strip. Oke, mungkin masih ada lagi? Dua saja. Terus untuk strategi yang dipersiapkan Dek? Strateginya siswa menyimak materi. Siswa menyimak materi terkait kritik sosial dalam bentuk anekdot. Terkait kritik sosial dalam kehidupan sehari-hari ya? Kritik sosial. Gini. Dalam bentuk dalam bentuk anekdot. Oke. Terus apa lagi Dek? Siswa berdiskusi. Oke. Siswa berdiskusi menentukan makna. Makna dan mengevaluasi teks anekdot yang dibaca. Teks ya? Yang
teks anekdot yang yang dibaca. Mungkin masih ada lagi? satu lagi, siswa mengubah Siswa mengubah teks anekdot hmm, ke dalam bentuk komik strip teks anekdot menjadi menjadi komik strip. Oke. Menjadi komik. Komik strip itu bisa ditambahkan dengan aplikasi Mm-mm. aplikasi Canva. Oh ya, dengan aplikasi Canva gitu ya. Gitu. Dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke. Bisa disepakati nggih untuk nanti saya melakukan observasi di kelas ya. Oke. Monggo ditandatangani terus Kalau pernah dikirim kepala sekolah komitenya mau lupa terus untuk RPP-nya bapak ini sudah siap ya, Dek? Nggih, sampun. Medianya sudah siap nggih? Sampun. Oke. Jadi kita akan melakukan observasi di kelas. Kita sepakati hari Kamis tanggal 4 di kelas 10 TKJA. Oke. Untuk materi anekdot ini jam ke 7 sampai 10. Oke, iya. Oke, terus ini untuk rencana pengembangan diri. Ini yang akan kita sepakati aktivitas pengembangan apa yang Tim Nevi mau lakukan, oke? Aktivitas pengembangannya nanti saya beri bagaimana contohnya supaya bisa diisi, gitu, nggih? Oke, terus sudah kita sepakati. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Kamis, ya. Oke, semoga lancar. Ya. Halo, selamat pagi Dek Nevi. Maaf ya, semalam pas WA Sugih itu kelelahan pulang sekolah, jamnya full, kemudian habis sholat isya itu wes ndak berdaya langsung belum tidur. Iya. Jadi saya nggak sempat baca nggak sempat lihat HP, nggak tahu kalau kamu WA. Terus tadi pas mau berangkat sekolah saya lihat WA, kok ada WA-mu, terus minta ketemuan. Apa Dek ngomong-ngomong tujuan dari minta bertemumu denganku itu loh Dek? Ini terkait kan juga akan mengobservasi saya di kelas saya. Iya. Nah, tujuan saya juga itu mau membicarakan persiapan saya terkait nanti yang akan diobservasi juga itu kegiatannya seperti apa. Terus ini, oke ya? Oke Dek, siap. Kalau gitu Dek, menurut Dek Nevi, saya harus fokus mengobservasi bagian yang mana saat Dek Nevi sedang melakukan pembelajaran di kelas itu? Mungkin terkait kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana saya menyampaikan materi, kemudian bagaimana respon anak-anak. Karena saya ingin mengajar dengan diferensiasi dan menerapkan KSE seperti yang telah Bu Sugi ajarkan yang kemarin itu. Oke, jadi gitu ya Dek ya. Kemudian gini Dek, bagaimana pembelajaran yang sudah Dek Nevi lakukan di kelas itu menurut Dek Nevi, kalau seandainya dinilai di rentang 1 sampai 10 yang sudah Dek Nevi lakukan di kelas itu, kalau dinilai di nilai berapa ya Dek kira-kira? Berapa ya Bu? Mungkin 6 mungkin Bu. Kriteria 6 itu menurut Dek Nevi seperti apa Dek? Ya, saya sudah ada RPP, kemudian media ajar, juga menggunakan media dan mengajar sesuai RPP saya, ya, sesuai langkah-langkah yang di RPP. Mungkin itu. Begitu ya. Kemudian gini deh, harapanmu
harapanmu itu kamu ingin meningkatkan kemampuanmu mengelola kelas, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan pembelajaran yang ber-KSE itu harapanmu mau kamu tingkatkan sampai di level berapa nih? Ya dari 6 nanti sampai di nilai 10. Nah, biar bisa jadi guru yang ya baiklah gitu. Tapi ya kalau terlalu berat saya rasa ya mungkin 8 atau 9. Kalau angka 10 itu kan angka yang sempurna. Terus di level 8 itu menurut Dik Nevi, kemampuan Dik Nevi sudah seperti apa ketika Dik Nevi ada di nilai 8 itu, Dik? Ya kalau nilai 8 itu guru tentunya sudah punya RPP, mengajar sesuai RPP. Nah kemudian bisa membuat media belajar yang menarik, juga bisa memberikan kesempatan ke siswa, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siswa itu bisa menggali informasi, mencari informasi sendiri, dan tentunya guru juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE itu tadi seperti yang sudah Bu Suki sampaikan ke saya kemarin. Jadi guru yang mampu memfasilitasi murid untuk belajar dengan baik. Oke. Terus gini, rencana Dik Nevi untuk dapat mencapai posisi itu atau mencapai kondisi itu, rencananya apa saja yang akan Dik Nevi lakukan dan kapan Dik itu? Ya itu mungkin bisa saya lakukan di nanti kelas 10 TKJA. Saya mengajarnya itu hari Kamis jam ke 7, 8, 9, 10 4 JP. Mungkin Bu Suki bisa mengobservasi atau ikut di kelas saya di TKJA jam ke-8 sampai 10. Nah untuk persiapan ya tentunya nanti mempersiapkan perangkat pembelajaran dan juga ini mempersiapkan bagaimana pembelajaran diferensiasi itu dan juga utamanya KSE yang diterapkan di kelas. Terus siapa Dik yang mungkin bisa membantu Dik Nevi atau Dik Nevi percaya dia bisa membantumu, mendorongmu untuk merencanakan kegiatan nanti itu, Dik? Ya guru lain mungkin di sini Bu Nuri, ya saya minta tolong Bu Nuri untuk membantu saya, mengingatkan saya untuk melaksanakan rencana itu. Terus saya itu penasaran ya kan gini, rencana kita nanti di 10 TKJA jam 8, 9, 7 sampai 10. jam 7 ya? 7, 8, 9, 10 jam siang berarti ya? Oke, saya bisa karena memang hari Kamis itu saya hanya mengajar di jam pagi. Terus gini deh, rencana tindak lanjut Dik Nevi gimana nih untuk persiapan untuk pelaksanaan observasi di kelas 10 TKJA? Ya tentunya satu RPP, kemudian media ajar, strategi mengajar, dan yang jelas saya akan melakukan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Saya akan melakukan persiapan sebaik mungkin kayak gitu. Oke. Saya rasa pertemuan ini sudah cukup ini ya Dek ya, sudah lumayan cukup untuk menyatukan visi kita untuk pelaksanaan observasi di hari Kamis. Mungkin Dik Nevi bisa membuat simpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, Dek. Ya, nanti Bu Suki akan mengobservasi saya yang mana pembelajaran di kelas 10 TKJA jam ke-7 sampai 10. Nah, saat itu hari Kamis ya Bu, hari Kamis. Nah, observasi bisa difokuskan pada kemampuan saya mengajar di kelas, terkait pengelolaan kelas, kemudian terkait memfasilitasi siswa
kebutuhan siswa dalam belajar dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSP. Oke, karena saya juga ini ada jam, ya, saya rasa untuk diskusi kita pagi hari ini cukup sampai ini ya, Dik, ya. Kemudian sampai ketemu di hari Kamis jam 7 sampai jam 10. Selamat menyiapkan apa yang harus Dik siapkan untuk melakukan pembelajaran di hari Kamis. Semoga kegiatan di hari Kamis nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rizky? Rio? Rio, Sabrul dan ada selanjutnya ya? Dan hari ini sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita mau mengerjakan permainan dulu, intermezzo dulu, biar tidak tegang. Permainannya apa ya hari ini? Permainannya kita sambung kata. Sambung kata. Nanti satu anak harus memilih satu kata yang harus dilanjutkan ke anak berikutnya dan harus nyambung. Kata-katanya harus nyambung. Saya adalah anak yang berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara, dan seterusnya. Iya. Kita permainan sambung kata. Mulai dari, jadi saya ambilnya acak. Mulai dari Leni ke sana. Saya adalah seorang Anak yang Jalan. Sekarang lagi dimulai dari Novel ke Freddy. saya punya sesuatu dia suka Bicara. dengan aku. Apa tadi diulangi? Hari ini kita akan mengkonstruksi teks anekdot dalam bentuk lain. Bentuk lain apa tuh? Komik strip. Kita sudah belajar apa lo anekdot itu? Anekdot itu adalah cerita lucu yang mengandung kritik sosial. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengonstruksi atau mengubah teks anekdot menjadi komik strip. Komik strip itu komik yang terdiri dari 2 sampai 4 potongan gambar komik. Jadi tidak panjang-panjang, tidak sampai 1 buku, tapi hanya 4 gambar. Hari ini kita akan mengkonstruksi teks anekdot dalam bentuk komik strip. Nah, sebanyak 4 orang. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu bagaimana cara kita mengonstruksi teks anekdot. Jadi hari ini yang pertama yang harus kelompok kalian
bisa kriminal, ya, bisa tentang kenaikan harga minyak goreng. Nah, dari berita itu kalian membuat anekdot atau teks anekdot. Jadi dibuat, tokohnya boleh diganti. Misalnya di berita itu ada polisi, ada pencurinya. Nah, di dalam teks anekdotnya kalian ganti tokoh-tokohnya dengan nama-nama yang kalian inginkan. Membuat anekdot. Boleh dialog saja, boleh dengan narasi. Nah, setelah teks anekdotnya jadi, kalian membuat komik stripnya. Jadi kalian simak halaman 44. Di situ ada contoh komiknya. Itu hanya 2 gambar ya, 2 bagian komik saja. Jadi minimal 2 bagian komik. Bisa 2, 3, 4. 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar. Nah, dengan apa Bu kita membuatnya? Dengan aplikasi Canva. Mungkin ada yang sudah pernah membuat desain dengan aplikasi Canva? Sudah ya, jadi sudah familiar dengan aplikasi Canva. Silakan dengan kreativitas kalian membuat gambar sesuai cerita yang sudah kalian buat tadi menjadi komik strip. Jadi nanti satu kelompok bisa aplikasinya. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Sekarang kita bagi kelompoknya. Silakan bergabung bersama kelompoknya. Nanti yang presentasikan kelompoknya dia. Terus yang bertanya nanti bisa kamu. Apa kesulitannya menggunakan Canva atau apa? Sudah selesai. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Ini kelompok mana? Kelompoknya, ya, dia. Silakan kelompok dia mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan, ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teks anekdot yang sudah kami kerjakan. Pertama, teks singkat. Gara-gara mengambil standar pisang milik tetangganya, pasangan suami istri Supriyono 19 dan Sulastri 19 harus berurusan dengan hukum. Warga desa Sukorejo, kecamatan Kota Bojonegoro, Jawa Timur dikoyok pidana 7 tahun oleh Pengadilan Negeri setempat. Aksi pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi pada 19 Oktober 2009 lalu. Saat itu, keduanya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra S2679CE. Tujuannya adalah untuk dengan mencari utangan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah teks anekdot dari berita tersebut adalah padahal sama-sama maling saat jam istirahat pertama, semua siswa berhamburan keluar kelas kecuali Manda, Desi, Widya, dan Sekar. Mereka memilih keluar terakhir daripada berdesakan. Kantin yuk, lapar. Ajak Widya setelah semuanya pulang. Aku sama Desi gak ke kantin. Kita tadi pagi udah jajan. Nih lihat kalau gak percaya, kata Manda sambil memperlihatkan mangkuk yang belum dikembalikan dan bekas jajannya. Ajak Sekar aja Wid kalau mau ke kantin, sambung Desi. Kan Manda sama Desi gak ke kantin, kamu ke kantin gak? Tanya Widya pada Sekar. Males, jawab Sekar seadanya. Ini Sekar temenin ya, aku lapar banget nih please. Rengek Widya. Jawab Sekar sambil beranjak dari kursinya. Kar, tungguin, teriak Widya sambil menerima mangkuk kosong Manda untuk dikembalikan ke kantin. Cepet, jawab Sekar sambil terus berjalan. Setelah keduanya pergi ke kantin, Manda dan Desi pergi ke depan kelas untuk bersantai. Gabut enaknya ngapain ya? Tanya Desi pada Manda. Coba buka internet, kita baca berita terkini lagi. Jawab Manda dan diamati oleh Desi. Mereka asik dengan bacaannya dan hanya ada kesunyian di antara mereka. Sampai beberapa menit mereka diam, akhirnya Manda bersuara. Ya, kok makin hari makin gak jelas-jelas begini? Kata Manda tak habis pikir dengan berita yang dibacanya. Emang pemerintah sekarang makin kesini makin gak benar. Balas Desi tak kalau besar. Sedangkan di sisi lain, tempatnya di koridor, Widya dan Sekar sudah kembali ke kantin menuju kelas. Keduanya menyirik heran melihat kedua temannya yang ada di depan kelas berlumba tidak jelas sambil melihat gawai mereka. Mereka kenapa ya Kak? Kok kelihatannya seperti itu? Tanya Widya. Gak tahu, jawab Sekar. Apa jangan-jangan mereka belum sempat Widya menyelesaikan kalimat tersebut, terlebih dahulu di kota Sekar. Sampai kata Sekar sambil berjalan ke arah Manda dan Desi diikuti Widya. Sesampainya di depan kelas, tepatnya di tempat Manda dan Desi bersantai, Widya dan Sekar ikut duduk di situ. Lagi ngapain sih dari tadi kalau duduk mulu? Tanya Widya to the point. Nih loh Wid, kita lagi baca di berita di internet. Jawab Desi sambil menyodorkan gawainya. Baca yang benar Wid, sahut Manda. Kemarin dokter yang nilai pisang rakyat itu udah di penjara 1 tahun. Masa iya cuma nyuri pisang 1 tan aja di penjara 7 tahun? Lanjut Manda semakin besar. Iya keren banget, cuma 1 tan pisang loh ini. Bukannya orang rakyat satu daerah, kata Widya yang besar. Para koruptor negeri ini cuma di penjara 1 tahun dan masih bisa jalan-jalan. Lanjutnya semakin dibuat bingung. Setelah lama diam dan hanya menyimak teman-temannya, Sekar akhirnya bersuara. Pemerintah lebih mementingkan 1 tanda pisau, jadi hukumnya lebih lama dari maling atau tikus berdasi itu. Jawab Sekar membuat Manda, Desi, dan Widya mengambil. Selanjutnya, komik strip teks anekdot. Ini dari kelompok kami membuatnya dengan adaptasi pantun. Mungkin sebelum presentasi kami akhiri dari teman-teman jika ada pertanyaan. Apa kesulitan kalian dalam menggunakan aplikasi Canva? Kalau kesulitan
Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada yang pertanyaan lagi? Ya. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah belajar konstruksi teks anekdot ke dalam bentuk lain, yaitu komik strip. Nah, di sini kalian sudah belajar untuk menyampaikan kritik, baik itu ke pemerintah, baik itu ke kebijakan yang ada, baik itu kritik terhadap isu-isu sosial, ekonomi. Kalian sudah belajar menyampaikan kritik yang sopan melalui sebuah komik strip. Dan saya apresiasi dulu pekerjaan kalian hari ini, sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Saya harapkan selanjutnya kalian bisa lebih lagi berpikir kritis ya, berpikir kritis dan juga berani untuk menyampaikan kritik melalui karya-karya kalian. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sudah bisa tercapai. Terima kasih. Nah, minggu depan nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal AKM terkait dengan materi kita, itu teks anekdot. Jadi kita harus belajar mengerjakan soal-soal hoax atau soal-soal AKM di materi teks anekdot. Untuk hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Nah, karena waktu ini sudah habis, sudah jam pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan disiapkan. Jawab doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pulang dan hati-hati di jalan. Bukunya dikumpulkan. Bisa dulu ya. Halo, Dik Nevi. Ya, gimana perasaannya setelah tadi saya observasi di kelasmu? Ya senang Bu, saya antusias gitu loh kalau di kelas itu bisa diobservasi gitu. Saya juga merasa santai, tidak tegang gitu lah, tidak tegang saat mengajar. Dan baru kali ini Bu saya mengajar itu juga diobservasi orang lain. Kan sebelumnya paling hanya lewat saja, nggak sampai detail dalam kelas seperti itu. Gitu ya. Terus gini, menurut Dik Nevi, bagaimana proses pembelajaran yang tadi Dik Nevi lakukan di kelas itu, Dik? Ya, menurut saya sudah melakukan seperti yang sesuai dengan yang saya rencanakan. Saya melakukan pembukaan, lalu saya beri ini dulu, intermezzo dulu, lalu ice breaking dulu, kemudian memfokuskan siswa ke kegiatan yang selanjutnya. Jadi dari ice breaking baru kita fokus ke tujuan pembelajaran kita hari itu apa. Dan tadi di kegiatan yang sudah berlangsung juga anak-anak sudah berdiskusi, juga sudah menyimak materi, berdiskusi dan mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan ke dalam sebuah karya, itu komik strip, sebuah anekdot. Oke. Kemudian Dik, seandainya Dik Nevi menilai apa yang sudah Dik
Dik Nevi lakukan di kelas tadi, pembelajaran yang Dik Nevi lakukan itu, kalau Dik Nevi menilai saat ini di rentang 1 sampai 10 yang sudah dilakukan tadi ada di posisi berapa, Dik? Mungkin 8, karena saya sudah merasa melakukan pengelolaan kelas dengan baik, terbukti dengan kondisi kelas yang sudah kondusif dan anak-anak juga bisa berkoordinasi dengan baik, terutama dalam berkelompok, berdiskusi kelompok. Kemudian saya juga walaupun ini belum maksimal ya Bu, tapi sudah sebisa saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi saya memberikan kesempatan ke mereka untuk berkreasi sesuai kreativitas mereka masing-masing dalam berdiskusi, dalam mengerjakan tugasnya. Namun ada hal yang masih kurang, yaitu mungkin anak-anak itu juga masih kurang aktif dalam berdiskusi. Jadi dalam satu kelompok itu hanya 1 atau 2 anak yang aktif, tapi yang lain itu masih kurang aktif. Jadi saya masih ingin untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas anak-anak dalam membuat hasil pembelajaran berupa karya atau laporan untuk dipresentasikan. Oh iya. Jadi kalau saya boleh membuat ringkasan dari apa yang tadi Dik Nevi utarakan, bahwa pembelajaran hari ini itu sudah cukup baik ya. Dik Nevi sudah melakukan sesuai dengan rencana yang memang mau dilakukan di pembelajaran di kelas. Hanya kurangnya di ini ya, menurut Dik Nevi yang kurang di kemampuan anak dalam aktif berdiskusi, ya, keaktifannya itu masih sama membangkitkan kreativitas gitu ya. ya. Oh iya. Terus gini Dik, apa yang bagi Dik Nevi perlu ditingkatkan dari sisi Dik Nevi? Jadi maksud saya gini, rencana Dik Nevi apa untuk memperbaiki hal yang tadi masih kurang ya? Iya, masih belum maksimal tadi. Ya. Mungkin kedepannya bisa saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi siswa itu oh iya seperti itu. Jadi bisa merangsang mereka untuk aktif dan merangsang juga kreativitas mereka itu dengan membebaskan mereka untuk berkarya. Jadi mereka bisa menuangkan kreativitas mereka sesuai minat dan bakatnya. Mungkin seperti itu. Mungkin masih ada yang lain kan? Mungkin juga ini terkait waktu penyelesaiannya, bukan hanya saat pembelajaran tapi harus diberikan waktu, kelonggaran lagi supaya mereka bisa lebih mengasah kreativitas dan keterampilannya. Mungkin seperti itu. Oh iya, jadi ini ya perlu waktu gitu ya? Iya. Tambahan. Kalau terkait untuk Dik Nevi sendiri, mungkin untuk waktu-waktu yang akan datang tindak lanjut Dik Nevi mungkin tindak lanjut untuk belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi pun tentunya, karena ini kurikulum Merdeka masih baru, masih butuh pendalaman bagi saya utamanya sebagai guru yang memfasilitasi mereka dalam pembelajaran tersebut, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin masih ada lagi yang lain untuk pengembangan Dik Nevi di waktu yang akan datang untuk pembelajaran pada murid? Mungkin gitu. Juga kan memerlukan diklat-diklat ya Bu, kalau seperti itu tidak bisa belajar hanya sendiri, harus ada yang mengarahkan ya, harusnya ya juga harus aktif mengikuti diklat sebagai fasilitator anak-anak. Oh begitu ya. Bagus. Terus gini, rencana Dik Nevi yang tadi untuk perbaikan pembelajaran pada murid, untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi, kemudian kreativitas, kemudian Dik Nevi mau meningkatkan proses pembelajaran berdiferensiasi, juga mau mungkin menambah wawasan ya Dik ya, melalui diklat-diklat. Yang mana yang dalam jangka waktu dekat ini mau Dik Nevi lakukan? Ya, mungkin belajar dulu mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kan sebenarnya sudah
kita lakukan. Ya. Tapi kan belum sadar kalau ternyata di kelas itu ternyata kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi harus lebih didalami lagi terkait itu. Terus menurut Dek Nevi nih, rencana yang mau Dek Nevi lakukan ini akan mulai Dek Nevi lakukan kapan? Di waktu terdekat ini, Dek? Ya, pada materi yang selanjutnya Bu. Sebenarnya setelah ini materi selesai, nah mungkin minggu depan materi yang akan datang nanti sudah mulai Akan dimulai di pertemuan atau materi di pertemuan atau materi depan gitu ya? Oke. Kemudian yang juga ini kan kadang kita suka lupa atau mungkin suka ini ya, karena saking banyaknya aktivitas kita, sebentar lagi mau KI, mau menyiapkan untuk akhir semester. Mungkin ada nggak teman atau mungkin orang lain yang menurut Dek Nevi bisa Dek Nevi andalkan untuk membantu Dek Nevi untuk melakukan kegiatan tadi, Dek? Ya, mungkin saya bisa minta tolong guru lain atau Bu Sugi sendiri mungkin yang bisa bantu saya. Oke, siap. Oke, nggih. Saya sangat semangatnya Dek Nevi ini luar biasa. Kemudian ini, Dek, kira-kira nih kapan ya kita bisa sharing lagi, kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan kemampuan Dek Nevi dalam melakukan pembelajaran di kelas setelah melalui proses meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi pada saat pelaksanaan di kelas. Kira-kira kapan ya, Dek? Enaknya? Ya, enaknya apa? Bulan depan mungkin ya. Bulan depan. Oke, kita bertemu bulan depan gitu. Nanti kita ini aja, kita atur lagi waktunya. Oke. Nggih. Terus gini, Dek. Dari obrolan kita ini tadi ya, mulai dari tadi observasi di kelas, kemudian melakukan perbincangan setelah observasi di kelas ini, kira-kira menurut Dek Nevi tujuan obrolan kita ini tadi apa nih? Tujuan obrolan ini ya, dari hasil observasi. Kesimpulan yang bisa Dek Nevi ambil ya? Ya, kesimpulan dari hari ini tadi, observasi yang dilakukan Bu Sugi itu sangat membangkitkan rasa semangat dalam diri saya utamanya, karena memang harus seperti itu. Kalau menurut saya ya guru itu harus seperti itu, harus saling memberikan masukan. Oh, ini kurang ini kurang ini, seperti itu. Dan kita harus terus memperbaiki bagaimana cara mengajar kita supaya anak-anak itu bisa terfasilitasi. Ya, jadi bukan hanya kita menyampaikan materi, tetapi kita juga bisa melakukan pembimbingan ke anak-anak, mengarahkan mereka ke minat bakatnya itu seperti apa itu. Jadi kan kalau ada yang mengobservasi kan ada yang mengoreksi, ada yang mengevaluasi, itu jadi poin plus. Nah, kemudian observasi hari ini tadi saya menyenangkan ya, saya tidak tegang, tidak tertekan. Jadi ya itu tadi, karena saya merasa memang harus perlu seperti itu. Kenapa? Ya karena harus ada yang saling mengevaluasi agar kualitas pembelajaran itu semakin baik lagi. Oke, terima kasih untuk waktu kita bersama hari ini ya. Kemudian sampai ketemu pada nanti nanti bulan depan kita koordinasikan lagi. Oke, terima kasih. Wes pulang ya. Terima kasih. Oke.